Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Setelah kita sama-sama memanjatkan puji syukur, sholawat dan salam, ya hari ini pada kesempatan yang baik ini kita akan memulai program kokurikuler yang akan diselenggarakan di sekolah kita, melibatkan lintas mata pelajaran. Ada informatika, ada IPA, ada IPS, ya bagaimana kalian berkolaborasi dalam melaksanakan program kebun asuh di sekolah kita ya. Perwakilan teman kalian sekarang berada di lahan kebun asuh yang disiapkan, sedang mempersiapkan media tanam. Ya, jadi media tanamnya yang sudah disampaikan sebelumnya berupa lahan di sekolah yang tidak dipakai, kemudian dimanfaatkan untuk berbudidaya sayuran. Ya, dari perwakilan kelas tadi sudah mempersiapkan beberapa bahan yang akan kita kerjakan hari ini, yaitu semai benih dan pembuatan pupuk organik cair. Ya, kenapa menggunakan organik? Ya, karena organik ini selain manfaatnya bagus, sehat buat tanah, sehat buat lahan, sehat juga buat kita yang mengkonsumsinya. Jadi tidak terkontaminasi dengan pupuk-pupuk kimia yang dibuat di pabrik. Ya, sudah dibeli ternyata kualitasnya masih kurang. Ya, tapi kalau dengan organik bahannya mudah didapat, di sekitaran kita juga banyak, kemudian harganya murah. Ya, kemudian manfaatnya lebih bagus. Ya, jadi ini bisa jadi pengetahuan tambahan bagi kalian, khususnya yang di lingkungan rumahnya kental dengan pertanian. Coba bandingkan bagaimana berbudidaya secara organik menggunakan bahan-bahan alami, kemudian dibandingkan dengan budidaya yang menggunakan pupuk kimia. Nanti kalian bisa membandingkan bagusnya di belah mana bagusnya. Memang di pupuk kimia itu lebih lebat, lebih banyak, ya, lebih besar. Nah, tetapi mungkin dari kualitasnya yang lebih sehat yang organik, ya, walaupun lebih lama selama proses mulai dari semai sampai ke panen. Ya, contohnya yang kalian bisa lihat secara jelas seperti budidaya ayam boiler. Ya, ayam boiler terang, ayam negeri gitunya. Bandingkan jeung ayam kampung, kualitasnya lebih bagus mana? Yang dirawat secara alami, diternak secara alami, atau yang diternak secara kimia, gitu ya. Nah, begitupun dengan tanaman, begitupun dengan sayuran. Ya, memang lebih lama, memang lebih kecil, tapi kualitasnya lebih bagusnya. Sesuai dengan semboyan dari OSIS ya, saeutik ge HD. Ya, walaupun kecil, walaupun sedikit, tapi kualitasnya bagus. Ya, HD gitu ya. Ya, HD itu bagus kan? Gitu ya. Nah, tadi 7A bawa benih apa? Bayam. 7B pakcoy. 7C kangkung. 8A sawi. 8B salada. 8C sosis. 9A kemangi atau surawungnya. 8B kangkung. 8C kangkung oge nya. Nah, berbagi dari kelas lain. Oke, nggak apa-apa ya. Karena kita kegiatan ini bukan mengatasnamakan masing-masing, tapi mengatasnamakan sekolah dalam program kebun asuh ya. Supaya programnya sukses sampai nanti panen ya. Tadi kalian di awal sudah melihat penyampaian dari perwakilan OSIS ya, yang sudah menyampaikan program asuh itu seperti apa. Ya, program kebun asuh itu seperti apa saja ya. Ada 6 kegiatan pokok
Ya, yang tadi kalian lihat di tayangan. Yang pertama apa? Mempersiapkan lahan. Ya, teman-teman kalian yang di luar, anu papanasan, anu ngesang-ngesangan, ya, anu cacapean, nah, di luar mempersiapkan lahannya. Jadi lahannya berupa media tanam yang terbuat dari bahan alami. Yang pertama itu ada postal atau pitik. Apa itu postal atau pitik? Ada yang tahu? No? Nah, alas dari ternak ayam atau alas di kandang ayam yang biasanya berupa gabah. Kemudian itu difermentasi oleh kotoran dari ayam sehingga menjadi pupuk organik. Nah, jadi alas dari kandang ayam itu yang sudah disimpan dalam beberapa bulan. Jadi ketika anak ayam itu tumbuh, kan membuang kotorannya di situ ya. Nah, gabah itu menyerap baunya, menyerap kotorannya, kemudian disimpan, difermentasi menjadi pupuk organik. Nah, jadi semuanya bahan alami ya, tidak menggunakan pupuk kimia. Ini kita mencoba untuk lebih sehat, lebih berkualitas. Ya. Mulai dari media tanam sampai benih dan tanamannya itu kita coba supaya seluruhnya menggunakan bahan alaminya. Nanti hasilnya seperti apa? Kalau sukses bisa menjadi pembelajaran dan terus dilaksanakan menjadi program unggulan di sekolah kita ya. Kalau gagal ya mencari solusi yang lain. Kenapa gagal? Cari evaluasi supaya bisa terus sukses. Kalau gagal ya jangan takut ya untuk mengulang terus sampai berhasil. Ya, kita kan baru pertama kali baru mencoba ya, mudah-mudahan sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan harapan yang kita inginkan ya. Nah, bahannya sudah ada. Kemudian apa yang harus dipersiapkan, langkah-langkah dalam semai benih? Ya, tadi benihnya sudah ada. Kemudian benih itu diapakan? Nah, coba sekarang benihnya itu dipersiapkan direndam dengan air rendaman bawang merah. Kalau yang membutuhkan cup boleh diambil di depan. Ya, sok silakan. Ya, kita santai aja. Yang penting kalian melaksanakan dengan cermat. Pakai air rendaman bawang merah. Oh, airnya. Ya, air biasa ya. Tapi airnya harus yang basah ya. Ya, cukup. Stop, direndam. Kalau misalkan yang itu bisa minta dari yang sudah jadi aja. Gak usah bawa. Ah, stop. Itu kelihatannya banyak yang sudah bawa air bawang yang sudah jadi. Boleh ya segitu aja cukup. Ya. Bawang merah itu membantu proses perkecambahan benih menjadi tunas. Jadi itu yang direndam tidak sebentar ya.
direndam, tunggu aja dulu. Sambil nunggu kalian isi media traynya dengan kopi. Nanti kalian bisa nonton panduan ini ya di dalam channel YouTube. Oke, linknya dikasih ke setiap kelas. Ya, jangan lupa tadi seperti ini yang disampaikan oleh Andanya. Jangan lupa di komentar, like, and subscribe. Kalau traynya sudah diisi media, itu kan masih keringnya. Nah, media tanamnya itu kan harus lembab. Nah, untuk melembabkannya itu menggunakan ini air cucian beras ditambah mol yang sudah jadi. Nah, kemudian ditambah gula merah. Kalau medianya sudah diisi, simpan di meja kelasnya masing-masing. Tujuh A sudah, 7B sudah, 7C sudah, 8A, 8B, 8C, 9A, BC sudah. Nah, sekarang kita buat media tanamnya itu menjadi lembab.
Kalau semua benihnya sudah dimasukkan ke dalam media tanam masing-masing, ya perhatikan air leri yang tersisa silahkan kalian tambahkan tadi gula merah secukupnya ya, sesuai dengan komposisi botolnya. Kalau yang 600 ml ya setengah gandum, kalau yang 1,5 liter ya gandum. Kemudian ditambah dengan mol yang tadi udah ya. Nah, ya nanti hasil racikan kalian itu menjadi pupuk organik cair. Nah, tapi tunggu dulu sampai fermentasi sekitar 4 hari. Nah, nanti setelah 4 hari bisa diaplikasikan ke tanaman yang sudah, kalau sudah muncul tunasnya. Nah, nanti 1 tutup botol ditambahkan dengan 1 liter air baru disiram ya. Kemudian jangan lupa dibuka tutup botolnya supaya apa? Supaya gas fermentasinya keluar. Untuk kelas 7A kita lihat ya, ini kelembabannya masih kurang ya. Perhatikan oleh semuanya, yang 7A ini kelembabannya masih kurang ya. Nanti bisa ditambah lagi setiap harinya. Silahkan diperbaiki, kemudian simpan di kelas di bawah kolong bangku aja dengan ininya POC-nya ya. Ini sudah menjadi pupuk organik cair, tapi belum bisa diaplikasikan, nunggu fermentasi atau dipeuyeum heula nya. Mun urang dipeuyeum heula seminggu. Jangan lupa setiap hari, setiap pagi atau misalkan datang pagi-pagi ya, dibuka. Kalau gasnya sudah keluar, tutup lagi. Nanti pulang sekolah seperti itu lagi, buka, tutup lagi ya. Buka sampai keluar gas fermentasinya, tutup lagi ya. Coba lihat yang kelas 7B ya, ini cukup rapi ya, kelembabannya cukup lah. Setiap pagi disiramnya. Benihnya masih ada atau sudah habis? Kalau masih ada, silakan, itu ada media tanam yang menggunakan cup plastik, bisa ditambahkan ke situ. Kemudian ini molnya sudah dicampur dengan leri dengan gula, ini disiapkan untuk menjadi pupuk organik cair. Nanti kalau benihnya sudah muncul, sudah bertunas seperti contoh yang itu, nah ini bisa dijadikan pupuk. 1 tutup botol dengan 1 botol yang 600 ml campur air, 1 tutup botol ini dengan air 600 ml, kemudian disiram. Jadi tidak semuanya ini langsung disiram kan, tapi sebagiannya 1 tutup botol untuk 1 botol 600 ml. Atau mau yang besar berarti ditambah 2 tutup atau 3 tutup untuk yang 1,5 liter, tambah air kemudian baru disiram ya. Waktu penyiraman itu pagi atau sore, atau dua-duanya boleh, pagi dan sore ya. Berarti kalau pagi kalian datang ke sekolah disiram ya, sorenya nggak usah. Waktu minggu ke sekolah ya, kumaha caranya, hanya untuk siram. Ini sudah benihnya non tadi teh kangkung. Ini pupuk organik cairnya sudah ya, disimpan di sampingnya. Yang penting tidak terkena sinar matahari. Kalau ini wadahnya transparan, boleh ditutup dengan kresek hitam, ditutup gitu ya, karena ini kan transparan. Difermentasi bagusnya tidak terkena sinar matahari langsung, jadi ditutup bu kresek hidung. Nah gitu ya. Ini cukup benihnya apa tadi? Oh, sawi ya. Ini selada cukup ya, ini cukup bagus. Yang tadi yang 7A yang agak kurang ya. Itu cukup ya. Kalau untuk saat ini tidak dulu ya. Ini semai ini kan tadi sudah disiram dengan yang sudah jadi ya. Nah ini mah tunggu 5 sampai 1 minggu. Jangan dulu. Kalau sudah seminggu ini sudah jadi, baru ini ditambahkan dengan air 1 tutup botol ini dengan 1 air ya. Itu ya.
Jadi sekarang mah cukup tunggu dulu benihnya jadi 1 minggu. Jangan disiram pakai ini, pakai air biasa aja ya, pakai sendok aja biar rata ya gitu, atau ya satu sendok atau disemprot ya. Lihat dulu lah kalau misalkan kurang, masih kering ya secukupnya ya. Yang penting jaga kelembaban seperti ini, disemprot bisa ya. Ya nanti ini mah, ini simpan dulu. Ini kan belum jadi pupuknya, belum difermentasi, bakterinya belum berkembang biak. Oh, jangan air putih, air bening. Iya, air bening. Ya, jadi simpan. Kalau sudah disimpan, udah tidak dipindah-pindahkan lagi ya. Ini berarti masih banyak. Udah, cukup lah. Kurang gula, cobian, weh. Andan aja sih. Nah, itunya disimpan di tempat yang teduh. Ya, lamun kurang teduh dikeresekan. Nah, ya. Udah, semuanya udah. Ya. Sekarang kesimpulannya, semua kelas sudah melaksanakan 2 kegiatan ya. 1, semai benih, kedua membuat pupuk organik cair. Nah, kalau sudah seminggu sudah difermentasi, bakterinya sudah tumbuh, sudah berkembang biak, nanti sudah bisa dimanfaatkan untuk tanamannya kalau ininya sudah tunas ya, bertunas. Sekarang simpan di kelasnya masing-masing, diamankan ya, jaga bisi sobek karena ini rapuh ya, lamun tiasa mah aya kalenan heula. Nah, kalenanna berupa triplek atau naonnya, atau kardus. Nah, jadi di tilaman heula ku kardus atau triplek baru disimpan. Atau yang bawa 2, nah yang bawa 2 itunya gitu ya. Aya keneh teu ya. Jadi kesimpulannya, hari ini 2 kegiatan sudah kalian laksanakan, semai benih dan pembuatan pupuk organik cair. Pupuk organik cair itu dibuat dari mikroorganisme lokal, ada yang dari terasi udang, ada yang dari nasi basi, nasi yang sudah jamur, tumbuh jamur ya. Kemudian ditambah dengan karbohidrat dari air leri atau rendaman cucian beras, ditambah dengan molase energi atau gula dari gula aren ya. Difermentasi nanti seminggu baru sudah jadi pupuk organik cairnya ya. Kesimpulan hari ini, kalian sudah melaksanakan dengan baik ya instruksi yang disampaikan tadi dari awal sampai selesai. Mudah-mudahan benihnya jadi ya. Mudah-mudahan programnya terlaksana, bisa sampai panen. Nah, ya. Takbiran panennya itu sekitar 2 bulan kalau dari sayuran yang jenis ini. Kecuali kalau yang ini, contohnya kan ini cengkeh, cabai, ini bisa sampai 6 bulan ke panen. Ya. Jadi sekian untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.